Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Kesetiaan Merek Minuman Aqua yang disusun oleh Carlita Destiana, Jihan Citra Dewi, Ovita Miliana Rafa, Hayuan Banuwati, Erika Yolanda. Dan adapun latar belakang yang akan dibacakan oleh Hayuan Banuwati. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang, yaitu manajemen perusahaan dituntut agar dapat mendesain dan dapat mengimplementasikan suatu strategi pemasaran yang mampu menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan kepuasan konsumennya. Dan akhirnya akan tercipta suatu kesetiaan yang tinggi dari konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaannya. Coulter menyatakan bahwa kepuasan konsumen itu adalah tingkat perasaan seseorang tersebut setelah membandingkan kinerja hasil yang dirasakannya dibandingkan dengan harapannya. Sedangkan kesetiaan merek merupakan kondisi di mana konsumen mempunyai sikap yang positif terhadap merek produk, mempunyai komitmen terhadap merek, akan meneruskan pembelinya di masa yang akan datang. Upaya menciptakan kepuasan dan kesetiaan konsumen harus selalu diikuti dengan evaluasi terhadap tingkat kepuasan dan kesetiaan yang dicapai oleh konsumennya tersebut. Next ada rumusan masalah, yaitu adakah pengaruh kepuasan konsumen terhadap kesetiaan merek pada perusahaan minuman Aqua atau survei terhadap konsumen produk Aqua yang berkunjung di Indomaret Cilangkap Cipayung. Adapun tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruh kepuasan konsumen terhadap kesetiaan merek minuman Aqua atau survei terhadap konsumen produk Aqua yang berkunjung juga di Indomaret Cilangkap. Hipotesis penelitian yaitu H0 adalah kepuasan konsumen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesetiaan merek pada perusahaan merek Aqua. Dan HA yaitu kepuasan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap kesetiaan merek pada perusahaan Aqua. Next ada manfaat penelitian, yaitu manfaat praktis bagi penulis sebagai bahan pertimbangan dalam teori dan praktek. Manfaat teoritis yaitu sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kajian penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan kepuasan konsumen terhadap kesetiaan merek. Dan yang ketiga ada manfaat praktis bagi perusahaan, dapat memberikan masukan terhadap pemasaran produk perusahaan dalam peningkatan penjualan produk dan kepuasan konsumen dan kesetiaan terhadap merek Aqua. Next. Landasan teori. Pengertian dan tujuan pemasaran menurut Coulter dan Armstrong 2012. Pemasaran sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat, menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Tujuan pemasaran salah satunya yaitu strategi pemasaran keseluruhan yang membantu mencapai tujuan organisasi dalam periode yang ditentukan. Dalam kepuasan konsumen, menurut Doni Juni Priyansa 2017, 5 elemen yang menyangkut kepuasan konsumen sebagai berikut. Yang pertama, harapan atau expectation. Yang kedua, ada kinerja atau performance. Dan yang ketiga, perbandingan atau comparison. Dan pengalaman, experience, konfirmasi atau confirmation, dan dikonfirmasi atau disconfirmation. Dan adapun dua macam kepuasan, yaitu fungsional dan psikologisial. Definisi loyalitas merek menurut Coulter dan Keller 2014 mengungkapkan loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan.
meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan konsumen beralih. Loyalitas merek diukur melalui indikator. Menurut Durianto 2001, pembelian ulang, peralihan ke merek lain, kepuasan merek, kesukaan terhadap merek, komitmen merek. Tingkat loyalitas merek, switcher atau konsumen yang senang berpindah-pindah, habitual, buyer, atau pembeli yang bersifat kebiasaan. Satisfied, buyer, atau pembeli yang puas dengan pelayanan kita. Likes the brand, atau konsumen yang menyukai merek. Commit buyer, atau konsumen yang setia pada produk kita. Minat beli ulang menurut Kusumawati 2013 dalam Doni 2013. Minat pembeli ulang adalah keinginan dan tingkat pelanggan untuk membeli ulang suatu produk karena adanya kepuasan yang diterima sesuai yang diinginkan dari suatu produk. Next, ada kerangka pemikiran. Ya, lanjut, ada kerangka pemikiran. Dari kerangka pemikiran dibagi menjadi dua. Ada variabel atau yang pertama variabel X. Variabel X adalah kepuasan konsumen, lalu yang kedua adalah variabel X, yaitu kesetiaan merek. Dari variabel X, yaitu kepuasan konsumen, terdapat indikator, yaitu ada harapan, kinerja, perbandingan, pengalaman, dan konfirmasi dan dikonfirmasi. Itu menurut Joni Priansa 2017. Lalu yang variabel Y ada kesetiaan merek. Indikatornya adalah pembelian ulang, peralihan ke merek lain, kepuasan merek, kesukaan terhadap merek, dan komitmen merek menurut Durianto 2001. Lalu ada metodologi penelitian. Terdapat objek penelitian. Menurut Sugianto 2012, pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut. Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dengan kegunaan tertentu tentang suatu hal objek, pilot, dan variabel tentang suatu hal atau variabel tertentu. Yang kedua ada metode penelitian dan desain penelitian, yaitu populasi. Menurut Sugiono 2016, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel menurut Sugiono 2019, sampel adalah bagian dari sejumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya terdapat teknik pengumpulan data. Ada 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama ada angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang kedua ada wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan para pemilik ruko serta masyarakat umum yang terdapat di lingkungan sekitar untuk mengumpulkan data mengenai objek yang diteliti. Yang ketiga ada studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Selanjutnya ada teknik analisa data. Uji validitas. Menurut Sugiono 2016, menunjukkan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari validitas sebuah item. Yang kedua ada uji reliabilitas. Menurut Sugiono 2012, uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama reliabilitas. Ada uji normalitas, yaitu untuk mengetahui apakah data nilai tes pemahaman konsep matematika siswa berdistribusi normal atau tidak.
Ada analisis koefisien korelasi untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data dari dua variabel atau tersebut adalah sama. Yang terakhir ada analisis regresi sederhana, yaitu untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Lanjut yaitu variabel penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua macam variabel, yaitu variabel terkait atau variabel independen, merupakan variabel yang tergantung dengan variabel yang lainnya, serta variabel bebas atau variabel independen, merupakan variabel yang tidak memiliki ketergantungan terhadap variabel lainnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu variabel terikat. Dalam penelitian ini adalah kesetiaan merek minuman berkemasan Aqua. Dan variabel bebas dalam penelitian ini merupakan kepuasan konsumen yang mempengaruhi kepuasan konsumen membeli produk minuman berkemasan Aqua. Berikut adalah pembahasan deskripsi data. Sejarah singkat perusahaan, PT Golden Mississippi berganti nama menjadi PT Eva Golden Mississippi. Produk Aqua pada awalnya diciptakan untuk kalangan menengah ke atas, termasuk perkantoran, rumah, dan restoran. Namun, karena beberapa jenis kemasan baru telah diproduksi, botol plastik 1.500 ml, 500 ml, 220 ml sejak tahun 1981. Produk Aqua dapat dibuat lebih luas untuk masyarakat umum karena harganya yang wajar. PT Aqua Golden Mississippi prihatin proses pembuatannya begitu ketat sehingga yang terpenting dari brand Aqua sebagai sebuah produk adalah kemurniannya. Harusnya selalu dijaga dan kualitasnya harus selalu diperhatikan, terutama segi manfaat kesehatannya. Visi dari Aqua telah menjadi bagian keluarga sehat Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Aqua, produsen air minuman dalam kemasan terkemuka sejak didirikan pada tahun 1973. Kini menjadi bagian integral dari gaya hidup sehat Indonesia di masa lalu. Aquaculture selalu menjadi reservoir terbesar dan terpenting di Indonesia. Aqua Mineral Water adalah salah satu penjual terbesar di dunia. Misi Aqua telah menjadi bagian dari keluarga Indonesia yang sehat selama lebih dari 30 tahun. Aqua, pemimpin dalam air minuman dalam kemasan sejak didirikan pada tahun 1973, kini menjadi bagian integral dalam hidup sehat Indonesia. Dulu dan sekarang, Aqua selalu menjadi air terbesar dan terpenting di Indonesia. Aqua Mineral Water adalah salah satu penjual terbesar di dunia. Analisis data. Berikut skor hasil data kuesioner dengan keterangan 1 sangat setuju, 2 setuju, 3 tidak setuju, 4 sangat tidak setuju, dan 5 cukup. Berikut hasil penelitian dan interpretasi. Dasar pengambilan keputusan, R hitung lebih besar, R tabel sama dengan valid. R hitung lebih kecil, R tabel sama dengan tidak valid. R tabel dengan signifikan 5% sama dengan N, sama dengan 30, sama dengan 0,361. Selanjutnya, ada uji validitas. Dan berikut adalah correlation-nya. Uji validitas, keputusan uji validitas sama dengan semua angket valid. Berikut tabelnya. Masuk ke rekap hasil uji validitas. Butir dari 1 sampai 15, R hitung 0,553, R hitung kedua 0,645, R hitung ketiga 0,544, R hitung keempat 0,594, R hitung kelima 0,974, 794, R hitung ke-6 0,781, begitu juga seterusnya. Semua angket hasil dari kuesioner dinyatakan valid karena lebih besar dari R tabel. Reliabilitas. Dasar pengambilan keputusan alfa besar dari R tabel sama dengan konsisten. Alfa lebih kecil dari R tabel sama dengan tidak konsisten.
Dari hasil output tersebut, Cronbach alpha sebesar 0,930 dengan 15 item soal kuesioner karena hasil Cronbach alpha sebesar 0,930 lebih besar dari 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa item kuesioner persepsi dinyatakan reliable atau konsisten. Keputusan uji reliabilitas reliable atau konsisten dari RKB. Uji normalitas. HO, populasi berdistribusi normal. HA, populasi tidak berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan adalah berdasarkan probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,5, maka HO diterima. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,5, maka HO ditolak. Pengujian Kolmogorov-Smirnov menunjukkan signifikansi pengujian sebesar 0,002, nilai signifikan kurang dari 0,05. Menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi dengan normal dan hasil nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Analisis korelasi persen. Dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka berkolerasi, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka tidak berkolerasi. Pedoman derajat hubungan nilai persen correlation 0,00 sampai dengan 0,20 tidak ada korelasi. Nilai persen korelasi 0,21 sampai dengan 0,40 korelasi lemah. Dari hasil output ini diketahui bahwa nilai signifikansi untuk hubungan kepuasan konsumen dengan kesetiaan merek sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat nilai persen correlation di atas sebesar 0,632. Maka tingkat hubungan antara kepuasan konsumen dengan kesetiaan merek termasuk ke dalam kategori korelasi kuat dan dapat disimpulkan. Ini cuma sama doang sih. Analisis regresi sederhana. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung 18.664 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kesetiaan merek, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel kepuasan konsumen X terhadap variabel kesetiaan merek Y. Analisis regresi sederhana berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan konsumen X berpengaruh terhadap variabel kesetiaan Y. Diketahui nilai konstan A sebesar 3.483, sedangkan nilai kepuasan konsumen koefisien regresi sebesar 0,753. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A ditambah B X, Y sama dengan 3.483 ditambah 0,753X. Dari regresi tersebut dapat dianalisis bahwa konstanta sebesar 3.483 menyatakan bahwa nilai konsisten variabel kesetiaan merek adalah sebesar 3.483. Koefisien regresi X sebesar 0,753 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai konsumen, maka nilai kesetiaan merek
loyalitas sebesar 0,73. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Adapun kesimpulan dari makalah tersebut adalah pengaruh variabel kepuasan konsumen terhadap loyalitas merek dalam keputusan pembelian air minum dalam kemasan sangat penting bagi AMDK Aqua. Hal ini dapat ditunjukkan pada studi ini. Studi ini menunjukkan terdapat peningkatan kualitas merek dapat menyebabkan peningkatan keputusan pembelian air minum dalam kemasan. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu kualitas yang baik dapat meningkatkan pangsa pasar terkait merek dan kepuasan terhadap keputusan pembelian serta minat beli ulang konsumen terhadap produk tersebut. Unsur kepuasan konsumen terhadap suatu produk dapat dicapai dengan membandingkan produk dan harapan konsumen. Membandingkan setiap merek dalam hal kualitas produk dapat menentukan harapan pembelian produk yang memenuhi harapan konsumen, menjamin kepuasan konsumen, dan membangun loyalitas merek melalui segala bentuk interaksi. Kemudian sarannya yaitu loyalitas pelanggan yang tinggi dapat menghasilkan lebih banyak bisnis dan pelanggan baru karena pelanggan baru percaya bahwa menggunakan produk bermerek mengurangi resiko. Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, ada banyak program yang bisa dijalankan oleh sebuah bisnis, diantaranya membangun hubungan baik dengan konsumen melalui event dan media sosial, meningkatkan kualitas layanan, dan terus memperbaiki dan menyempurnakan air minum dalam kemasan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.